Selamat pagi. Mari kita mulakan persekutuan doa pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau membawa pujian kami, syukur kami Tuhan. Oh, Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan. Pimpin kami persekutuan doa pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kudapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, kudapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus kudapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus,
kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Melalui pujian kami naikkan pujian kami, pengagungan kami, syukur kami, karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang memberikan kepada kami kemenangan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada yang mengikuti persekutuan doa pagi ini. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami percaya kami mendapatkan kemenangan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sama-sama kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia dan dibentuknya itu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Kejadian pasal yang kedua ini, di mana ketika itu Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini beserta dengan manusia. Pada saat itu manusia yang pertama yaitu Adam. Kita melihat ketika itu Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, kita melihat Allah menciptakan manusia khusus dan berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita melihat Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya, berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, di mana ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sendiri memberikan hidup dan menghembuskan nafas kehidupan bagi manusia itu sendiri. Ini memberikan pengertian bahwa hidup manusia itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Hidup manusia itu lebih tinggi dan berharga di hadapan Tuhan dan bagi Tuhan. Kita melihat juga di ayat yang ke-9 di mana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk moral dengan kemampuan memilih secara bebas untuk mengasihi dan menaati Sang Pencipta yaitu Tuhan sendiri, di mana ketika manusia diciptakan itu Tuhan memberikan kehendak bebas di mana manusia itu boleh memilih apakah dia mentaati Tuhan atau tidak mentaati Tuhan. Manusia diberi free will ketika mereka boleh memilih, mereka boleh mengasihi Tuhan atau mereka boleh memberontak kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk menyembah Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk mengasihi Tuhan, tapi Tuhan memberikan pilihan, Tuhan memberikan kehendak bebas, yaitu di mana manusia akan menentukan itu sendiri. Dan kita melihat di ayat yang ke-15 juga kita melihat bahwa Tuhan Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dan bekerja di bawah pengarahan Allah dalam memelihara ciptaan Tuhan itu, yaitu Taman Eden. Tuhan Allah memberikan kewenangan kepada manusia di mana dia akan bekerja di taman itu, dia akan memelihara dan segala yang ada di taman itu dia menyerahkannya seluruhnya kepada manusia untuk mengembangkannya, untuk mengelolanya. Dan kita melihat di mana juga Tuhan memberikan seorang penolong bagi manusia yang sepadan, yaitu disitulah diciptakannya perempuan melalui tulang rusuk laki-laki itu. Tuhan begitu pedulinya kepada manusia sehingga kita melihat dari awal diciptakannya manusia, Tuhan sudah menempatkannya kepada tempat yang begitu indah, tempat yang begitu nyaman, bukan tempat yang penuh dengan kesengsaraan, bukan tempat yang penuh dengan siksaan. Tapi Tuhan menempatkan manusia di tempat yang terbaik, yaitu Taman Eden, di mana yang membuat tempat ini begitu indah adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Pada saat itu, di mana manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, di mana tempat itu, di mana Tuhan dan manusia bisa berkomunikasi secara langsung. Tempat itu begitu indah, begitu nyaman, ditambah dengan kehadiran Tuhan itu sendiri. Tapi kita melihat betapa cintanya Tuhan kepada manusia, betapa
Ia terlebih dahulu mengasihi setiap kita, yang memberikan segala yang terbaik bagi setiap kita. Makanya Ia mempercayakan segalanya yang ada di dunia ini kepada manusia untuk mengelolanya. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini, betapa Allah menyediakan dan merancangkan segala yang terbaik bagi hidup manusia sejak awalnya, sejak manusia diciptakan, ditaruhnya di tempat yang paling indah di bumi ini. Allah begitu peduli akan kehidupan manusia, di mana ketika manusia diciptakan itu segala sesuatunya sudah tersedia. Segala sesuatu bisa langsung dinikmati oleh manusia itu sendiri, di mana ketika mereka merasa lapar, mereka bisa memetik buah-buahan yang ada di sana, di mana Tuhan juga menyediakan aliran sungai. Mungkin di saat ketika manusia itu haus, mereka bisa langsung minum. Segalanya sudah disediakan oleh Tuhan untuk bisa dinikmati manusia. Kita melihat betapa luar biasanya Tuhan, betapa mengasihinya, kasih Tuhan begitu besar bagi setiap manusia. Kita melihat juga di mana di taman ini hubungan Allah dengan manusia dikatakan sangat dekat. Ya, bahkan bicara secara langsung, kehadirannya yang semakin membuat taman itu semakin indah. Jadi pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kembali mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan manusia, di mana manusia diciptakan begitu khusus dan berharga di mata Tuhan. Manusia diciptakan lebih tinggi dari makhluk hidup yang lainnya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, di mana juga yang membuat taman itu begitu indah adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya, dan di taman itu dan di mana manusia pada saat itu dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Pada saat ini juga kita mau sama-sama mengingat kembali di mana kehidupan kita juga akan terasa lebih indah ketika Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, di mana juga kita melibatkan Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, badai apapun, masalah apapun yang kita hadapi pada saat itu akan terasa kita lebih tenang, karena kita tahu kita bersama dengan Allah yang menyertai setiap kita, Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di Tuhan, kita sama-sama mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Biar firman ini memberkati setiap kita, betapa kita diingatkan kembali kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian yang tadi, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau selalu menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan Kau Allah yang sungguh baik, Kau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami, Kau yang menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pada pagi hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Hanya Kau yang memberkati mereka Tuhan pada pagi hari ini. Kau yang memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya apapun yang mereka perbuat sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang membuat berhasil Tuhan. Terima kasih Kau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Mereka yang sedang mengalami kesusahan Tuhan, mereka sedang mengalami takut, kekhawatiran dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang menenangkan setiap mereka. Tuhan yang memberikan damai muka bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mulai pagi hari ini bersama dengan Engkau Tuhan, bersambut pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.